air cipratan dari tangan kita itu ibarat dunia, dan lautan lepas itu ibarat akhirat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami cintai dan muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka lewat udara. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini agar kita semua bisa melakukan aktivitas normal seperti dulu kala. Kita bisa mampu untuk berdiskusi, kita bisa mampu untuk kajian secara live, secara langsung, datang langsung, ya, bertatap muka langsung. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, dan semoga-mudahan Allah selalu panjangkan umur kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dipermudah segala urusannya dan urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Baik saudara-saudari, pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang menjadi motivasi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Motivasi kita dalam melakukan kerjaan sehari-hari, motivasi kita dalam melakukan segala bentuk apapun dalam kehidupan sehari-hari. Buya Yahya pernah menyampaikan bahwa dunia itu ibarat tetesan air, dan akhirat itu ibarat lautan lepas. Ya. Artinya apabila kita semua coba menyelupkan tangan kita, menyelupkan jari jemari kita ke lautan lepas, kemudian kita tarik, kemudian air cipratan dari tangan kita itu ibarat dunia, dan lautan lepas itu ibarat akhirat. Artinya adalah apa? Artinya sangat kecil sekali kita hidup di dunia. Bahkan semua orang yang berakal itu meyakini bahwa suatu saat pasti akan menemukan apa yang disebut dengan kematian. Ya, yakin semua pasti kan? Untuk itu, apa yang kita lakukan hari ini, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mari kita niatkan untuk menjadi bekal kita menuju akhirat. Kita boleh jadi orang kaya, boleh. Kita punya mobil mewah, punya rumah megah, itu boleh. Akan tetapi, mari kita gunakan mobil kita itu untuk dakwah misalnya, untuk ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan rumah megah kita itu untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi bekal kita, seperti misalnya mengaji dan lain sebagainya. Kita punya ilmu, pinter kita sebagai sarjana, kita sebagai magister, kita sebagai doktor, kita sebagai profesor, itu boleh. Akan tetapi mari kita gunakan semua. Mari gunakan harta kita untuk menjadi bekal kita menuju akhirat. Mari kita gunakan ilmu kita untuk menjadi bekal kita menuju akhirat. Barangkali hanya punya kemampuan untuk kerja serabutan ataupun misalnya menjadi tukang, ya. Mudah-mudahan, dan mari niatkan apa yang kita kerjakan apapun itu untuk menjadi bekal kita di akhirat. Karena kalau kita hanya mengejar dunia saja, kita tidak akan ada habisnya. Kita punya sepeda, pengen ada orang punya motor, kita pengen punya motor. Kita udah punya motor, ada orang punya mobil, kita pengen punya mobil. Ada orang udah punya mobil nih, banyak mobilnya mana? Ada orang lain punya pesawat pribadi, kita pengen. Artinya keinginan dunia itu tidak akan ada habisnya.
Dan apakah itu dilarang? Ya, boleh-boleh saja. Akan tetapi mari kita gunakan itu semuanya untuk menjadi bekal kita di akhirat. Yang punya motor bisa gunakan untuk menuju jalan-jalan kemuliaan. Yang punya sepeda untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ke jalan-jalan maksiat. Punya HP bagus ya nggak apa-apa, untuk men-share konten-konten yang bermanfaat, untuk menyebarkan dakwah misalnya, ceramah-ceramah, video-video singkat dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Nah, garis besarnya adalah kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya semuanya. Mari kita niatkan tata hati kita. Kita melakukan kerjaan itu di instansi A misalnya, itu niat kita apa ya? Apa kita hanya cari duit saja, ya? Atau kita hanya cari gelar saja, cari pangkat saja, atau cari apa? Nah, ya kan? Nah, kalau kita hanya nyari duit saja, kita hanya nyari pangkat saja, maka yang akan kita rasakan hanya capek. Capek karena itu nggak akan ada pol-polnya, gitu kan, kata Abah Saif itu. Nggak ada akan pol-polnya kalau kita bahas tentang dunia. Nah, tetapi kalau misalnya kita niatkan untuk akhirat, insya Allah kita akan melakukan aktivitas itu dengan enak. Nah, artinya begini, artinya jangan sampai aktivitas kita di dunia ini, kerjaan kita itu di dunia ini menjadikan kita orang yang lalai, yang tidak memperdulikan apa yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya lagi bekerja, ada adzan, waktunya sholat, kita masih tetap kerja. Nah, itu kan kita hanya cari dunia. Tapi ya ketika ada adzan, ketika waktunya sholat, ya kita sholat dulu lah. Kita tinggalkan sejenak dulu kerjaan, apa yang jadi kerjaan kita. Karena ketika kita meninggalkan itu semua, di sisi lain, selain kita melakukan kewajiban, kita juga ada istirahatnya, ya. Makanya, ya kembali lagi, kita jangan mati-matian mengejar dunia, tapi bagaimana caranya kita melakukan kegiatan di dunia untuk menjadi bekal kita menuju akhirat. Nah, mungkin itu teman-teman semua yang perlu saya sampaikan. Pada intinya itu. Nah, mudah-mudahan dari sedikit yang kami sampaikan itu ada manfaatnya. Oh ya, perlu saya singgung sedikit. Misalnya ada yang orang pengusaha, ini dagang, jualan, pengusaha, ya nggak dilarang. Jualan yang halal, jualan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita basicnya menjadi guru misalkan, ya kita ngajar anak-anak dengan sesuatu yang dibenarkan menurut ajaran syariat. Yang kerja di perbankan misalnya, ataupun dimanapun, ya kita niatkan untuk ibadah lah, itu semua untuk membantu sesama umat Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan. Ada? Tapi kalau nggak ada, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan kesimpulan bahwa niatkan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, seluruh kerjaan yang kita jalankan itu untuk ibadah. Ya. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.